peserta PKM di dalam lembaga Kodi. Namun insya Allah silaturahmi kita akan terus berlangsung seterusnya. Bapak asisten yang kami hormati dan para undangan sekalian, saat ini juga sudah berlangsung pendidikan kader mubalik angkatan 24 yang ada duduk di belakang Bapak asisten. Jadi sayap sini adalah alumni, sayap yang sebelah kanan ini adalah yang baru masuk. Bapak pimpinan, Bapak asisten bisa lihat sendiri betapa banyaknya peserta ini. Dalam satu angkatan kita melepas sebanyak tidak kurang dari 60 berapa terakhir? 63 dari jumlah 70-an. Yang sekarang juga yang baru diterima 75. Entah sudah ada yang berguguran atau belum. Tapi alhamdulillah kelihatannya bahagia semua gitu. Ini sengaja saya sebut karena pernah kita sampaikan belum lama di hadapan Pak PLT Gubernur yang harusnya sedianya beliau hadir di sini, Bapak Haji Jarod Saiful Hidayat, di hadapan Pak Asisten juga, bahwa betapa banyak alumni PKM di ruangan ini saja 2 angkatan kursi sudah hampir penuh. Padahal kita sudah 23, 24 dengan yang sekarang. Lebih dari 1000 orang. Yang kalau dikumpulkan sudah bisa jadi partai politik sendiri. Bahkan mungkin yang menarik, MC kita tadi Bapak Ustadz Mukhlis dari Biro Mental juga alumni PKM. Bapak Ketua LPIK Bapak G. Zainuddin alumni PKM. Jadi di mana-mana alumni PKM sudah menduduki posisi-posisi strategis baik di masyarakat maupun di bidang-bidang pemerintahan dan lain sebagainya. Yang masih kurang cuma masih kurang adalah pemanfaatan luar biasa sumber daya yang luar biasa ini oleh Pemprov DKI sendiri di berbagai lini dan strukturnya di dalam membina umat atau warga DKI yang merupakan adalah tanggung jawab juga Pemprov DKI. Sering saya katakan Kodi ini ibarat punya dapur mubalik. Kokinya adalah pengurus Kodi, pengurus PKM. Produknya, ya, adonan makanannya ya ini. Karena itu kurang elok rasanya kalau Pemprov DKI yang punya rumah makan di warung sebelah. Padahal di dalam dapur makanannya ya bagus-bagus begini, enak-enak begini ya. Insya Allah ini menyuarakan suara hati sekian banyak ya. Ada di PKM. Dan alhamdulillah, alhamdulillah ya. Saya mau cerita, mohon maaf Pak Asisten agak sedikit tambah waktu. Kita sudah rapat kemarin dengan LP Cipinang dan Hutan Pondok Bambu, ya, lembaga pemasarakatan maupun hutan, untuk kerjasama pembinaan di bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan seterusnya hubungan kerjasama kelembagaan pembinaan dari warga, yaitu LP maupun hutan, yang itu nanti diisi oleh mubalik-mubalik kita.
Yang kedua, kita harapkan juga kamu belum tersampai adalah panti-panti sosial. Kemudian ya, saya yakin di dinas-dinas, suku dinas, rumah sakit daerah, kemudian banyak unit-unit daerah lainnya yang punya kegiatan keagamaan, yang kita harapkan semuanya adalah di dalam koordinasi lembaga PODI. Sehingga PODI ini menjadi satu clearing house, satu rumah besar di mana alumni PKM ini semua tercantum, nama, fotonya, biodatanya semua. Mudah-mudahan website kita akan kita perbaiki. Bila mungkin juga kita kembangkan aplikasi Androidnya ya di Play Store, sehingga ketika ada orang mau cari dai, maka dai-dai alumni PKM akan keluar nama-namanya di situ. Kalau ojek saja bisa, ya. Dari ojek terdekat, klik langsung tukang ojek di sekitarnya kelihatan, kan? Begitu juga dai, begitu saya mau undang berceramah, langsung trik kelihatan. Oh, banyak di kampung sini dai-nya. Dan kami tegaskan juga kepada Pemprov DKI bahwa dai-nya PODI insya Allah dai yang tidak radikal, dai yang menumbuhkan semangat Islam rahmatan lil alamin, Islam yang ramah bukan Islam yang marah, Islam yang mengajak bukan Islam yang menginjak, Islam yang merangkul bukan Islam yang memukul, Islam yang mengikat bukan Islam yang menghujat. Kira-kira demikian. Karena kondisi sekarang ya, saya kira bukan hanya di wilayah DKI, problem ini sudah problem nasional, pertarungan di tingkat nasional, regional maupun global, pertarungan untuk bagaimana Indonesia ini berada dalam satu titik ancaman yang serius. Kalau kita tidak bahu membahu, ya kita tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi pemerintahan Presiden Jokowi, kemudian pemerintah Provinsi DKI, insya Allah juga sama kita. Kita tidak, bukan berarti kita anti kepada kelompok-kelompok saudara-saudara kita yang muslim, tidak. Tapi kita memberikan alternatif dakwah. Inilah dakwah yang dari dulu, dari zaman Wali Songo ini dibawa ke Indonesia, yang berhasil mengislamkan mayoritas Hindu di Indonesia, di Nusantara menjadi mayoritas Islam. Belum pernah terbukti Islam dengan gaya yang keras itu bisa mengubah orang masuk ke dalam Islam. Karena orang itu baru bisa masuk kalau dirangkul, disentuh hatinya. Karena itu insya Allah dai-dai alumni PKM adalah dai-dai jaminan mutu. Jadi kalau nanti ada program sertifikasi dai, sertifikasi khotib mubalik, insya Allah ya, mudah-mudahan kalau PODI yang dipercaya mengkoordinirnya di Jakarta, udah nggak pakai tes lagi sudah ya, langsung. Kalau perlu nanti Pak Asisten dari nanti Pak Gubernur mengeluarkan satu kebijakan dai yang masuk ke birokrasi masjid-masjid atau unit-unit keagamaan di tingkat DKI harus punya sertifikat dari PODI. Kalau nggak bisa masuk. Setuju ya? Setuju ya? Satu lagi, ya tentu saja kita juga berharap dengan banyaknya angkatan yang sudah ada ini, sekarang ada pendidikan lanjutan. Kami sudah mengajukan anggarannya, namun kembali kepada Pak Asisten dan para pimpinan semuanya, kira-kira PODI disetujui enggak? Mungkin yang angkatan lama belum dengar, yang baru sudah saya cerita. Saya bilang angkatan lanjutan ini akan membuka kesempatan alumni PODI PKM dari angkatan pertama sampai terakhir, ya sampai 23, yang 24 belum bisa, ya selesaikan dulu. Kemudian daftar pendidikan lanjutan, disaring orangnya yang sedikit, diperes. Kalau perlu pendidikannya lebih
intensif, mungkin bisa bagaimana berwawasan lokal, nasional maupun global, siap menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar. Dan ini saya sampaikan waktu itu di depan Pak Haji Jarot, mudah-mudahan gubernur yang baru, ya Pak Anies dan Pak Sandi mendukung, adalah bahwa pendidikan lanjutan ini adalah merupakan ujung tombak daripada dai-dai Pemprov DKI Jakarta. Kalau jumlahnya tidak banyak, saya kira tidak keberatan kalau digaji bulanan Pak Asisten. Termasuk juga program umroh dan sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan harapan kita. Ya, mungkin kalau yang lama, kalau ketua Kodi sekarang provokator. Maklum bekas aktivis jadi begini ya. Kalau dulu ketua Kodinya birokrat, adem-adem kalau jadi mudah-mudahan mohon dukungan restu dari para pimpinan, Bapak Asisten, Pak Sekda, Pak PLT Gubernur dan semuanya, termasuk nanti jajaran Gubernur yang akan dilantik pada bulan Oktober. Mudah-mudahan Kodi semakin menjadi pemain utama di dalam pengembangan pembinaan masyarakat dan umat di DKI Jakarta. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.